bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini atas berkat dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bangun dengan kekuatan baru, kesehatan yang baru, berkat yang baru. Dan kami percaya pagi ini pagi mujizat, bahkan sepanjang hari-hari hidup kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami rindu untuk mendengarkan uraian firman Allah. Biarlah seluruh kebenaran firman yang kami dengar membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Allah dan hidup kami tidak sama dengan orang dunia. Berfirman kepada kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Ya. Pada pagi hari ini, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 12. Kalau sudah dapat, saya akan baca buat kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya sangat percaya kita senang sekali bersukacita setiap saat, apalagi kalau kita mendapatkan berkat-berkat di dalam Tuhan. Tetapi yang sangat mengerikan juga, mungkin juga kita tidak sabar dalam kesesakan. Makanya pada pagi hari ini saya akan berikan judul uraian khotbah saya, sabar dalam kesesakan. Mungkin kita berkata, apa itu sabar dan apa itu kesesakan? Sabar itu tidak emosi ketika dia berada pada situasi yang sangat menyulitkan. Nah, dan apa itu kesesakan? Yaitu berada di posisi yang sangat sulit. Bahkan berada di posisi yang sangat menyakitkan, itu namanya kesesakan. Saya percaya di dunia ini banyak orang tidak mau lama-lama ada dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Kita melihat di Indonesia sejak, kalau nggak salah, sudah 1 tahun 7 bulan saat ini. Ya, 1 tahun 8 bulan. Indonesia dengan segala macam cara untuk mengatasi yaitu pandemi COVID-19. Dengan melakukan PPKM, dengan melakukan segala macam vaksinasi, dengan melakukan isolir, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya Indonesia bebas dari segala kesulitan itu. Begitu juga dalam pribadi-pribadi, bahkan dalam keluarga. Dia tidak mau lama-lama untuk menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan keuangan, bahkan kesulitan yang lainnya. Ya, kenapa? Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Karena dia tidak mau. Ya, karena dia tidak mau terus ada dalam situasi itu. Ya, bahkan kalau dalam penyakit juga dia tidak mau lama-lama sakit. Kalau perlu dia melakukan segala macam cara untuk lepas dari segala penyakit itu. Itulah dia manusia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, sabarlah dalam kesesakan. Untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi segala penderitaan, untuk menghadapi segala penyakit, untuk menghadapi segala kekurangan, untuk menghadapi masalah rumah tangga,
untuk menghadapi masalah pekerjaan. Firman Tuhan mengingatkan kita, kita harus sabar. Kita harus sabar. Nah, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Karena Allah tahu bagaimana cara melepaskan kita. Ya. Mungkin kita cari jalan yang lain, saudara dikasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Allah tahu cara bagaimana melepaskan kita dari segala kesesakan itu. Cara Allah itu adalah baik. Cara Allah itu tanpa kita selami. Cara Allah itu melepaskan kita dari segala kesesakan, yaitu dengan caranya sendiri. Makanya kita harus sabar. Orang yang mengerti bahwa ada Allah di dalam kehidupannya, orang yang mengerti bahwa Allah bersama dengan dia, orang yang mengerti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan dia, dia harus sabar. Makanya banyak orang percaya yang gagal ketika dia menghadapi masalah. Makanya banyak orang percaya ketika dia menghadapi masalah, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Tunggu saatnya Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9, beginilah firman Tuhan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, coba. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Orang-orang saleh dari pencobaan. Allah tahu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup dalam kekudusan, Allah tahu caranya. Oh, ini cara saya melepaskan anak ini. Ini cara saya melepaskan dari segala kekurangan ekonomi. Ini cara saya supaya anak ini mendapatkan pekerjaan. Ada cara Allah sendiri, bukan cara kita. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sabar. Karena Tuhan tahu bagaimana melepaskan kita dari segala kesesakan itu. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Nah, ini dia. Tergantung dalam diri kita hari ini. Apakah kita mengerjakannya atau tidak? Apakah kita tunggu saatnya Tuhan atau tidak? Atau kita menggerutu kepada Tuhan? Tetapi saya mau katakan hari ini, Allah tahu. Ada cara Tuhan untuk melepaskan kita dari segala kesesakan itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkata juga, dalam detik ini dia akan melepaskan kita dari kesesakan itu, bisa. Dalam seketika bisa. Nah, mungkin kita berkata, loh, kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan izinkan kesesakan itu terjadi? Loh, itu ada tujuannya. Dia mau memurnikan kita. Apakah kita sabar atau tidak? Apakah kita main-main iri Tuhan atau tidak? Dia tahu kok apa keperluan kita. Dia mengerti. Dia tahu kok apa yang sedang kita alami. Dia mengerti. Tujuannya kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya kita semakin dikikis, semakin dibersihkan. Ya, semakin dibersihkan. Tujuannya adalah supaya dia melihat apakah anakku sabar. Saya berikan contoh. Ketika seorang ibu rumah tangga
yang menggoreng ikan, tempat penggorengan itu saudaraku hangus. Bahkan secara dengan kekuatan sendiri tidak bisa lagi untuk membersihkan penggorengan itu. Tetapi dengan susah payah seorang ibu rumah tangga dia membersihkan namanya penggorengan itu, yaitu dengan apa? Mungkin dia pakai segala macam, yaitu gosok, yaitu yang ada besi-besinya dikit. Tujuannya adalah supaya bersih semuanya. Dengan sabar dia bersihkan. Bahkan ternyata bisa lekang semuanya yang gosong itu, saudaraku. Kenapa? Karena dia sabar. Kadang-kadang terjadi seperti begitu, saudaraku dikasihi Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu semuanya adalah supaya kuasa Tuhan akan terus nyata dalam setiap pribadi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan itu nyata. Semuanya dalam kuasanya. Berarti kalau dalam kuasa Tuhan itu, berarti kita harus tunggu saatnya Tuhan. Kita tunggu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nggak perlu kita gerasa gerusu sana sini. Nggak perlu kita cari jalan pintas. Kita sabar. Karena kita tahu semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan. Karena semua orang percaya mengalaminya. Bukan hanya kita yang mengalami kesesakan akhir ini. Kalau kita melihat sejarah gereja, saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang Kristen mula-mula, bahkan para tokoh-tokoh gereja, mereka mengalami kesesakan. Jadi bukan hanya kita, mereka lebih dulu, mereka mengerti lebih dulu bagaimana namanya penderitaan itu, bagaimana menghadapi kesulitan itu. Bahkan mereka dipertaruhkan, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan harimau, dengan binatang buas. Mereka sudah mengerti, tetapi mereka terus sabar menghadapi hal itu. Kita baru menghadapi begini aja, udah gerasa gerusu kita. Kita baru menghadapi masalah aja, saudara dikasihi Tuhan, kita sudah tidak baca Alkitab. Baru kita difitnah aja, sudah kita tidak mau datang lagi. Baru ada perselisihan sedikit aja, ada omongan sedikit yang ditujukan kepada kita. Mungkin juga kita tidak mau ikut doa pagi lagi. Ya. Tetapi coba, kata firman Tuhan, karena semua orang percaya mengalami juga. 1 Petrus 5 ayat 9 beginian firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua di seluruh dunia, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitablah dibakar. Ya nggak apa-apa, cetak lagi Alkitab. Kalau dibakar 1 juta unit, ya cetak lagi. Buku-buku rohani Kristen lah. Ya, nggak apa-apa, cetak lagi, saudaraku dikasihi Tuhan. Gereja dibakar. Ya udah, bangun lagi gereja. Sampai dia bosan itu bakar gereja. Difitnah, ya udah apa-apa. Itu dia. Jadi bukan hanya kita yang mengalaminya. Semua orang percaya di seluruh dunia. Ya masih lumayan kita. Masih lumayan kita di Indonesia ini. Oh, di seluruh dunia di mana-mana. Banyak, saudaraku, kalau kita melihat, kalau kita baca artikel-artikel rohani, kadang-kadang mereka dianiaya, tetapi mereka terus sabar dalam, mereka tidak pernah cari pembelaan. Mereka tidak cari pembenaran. Kadang-kadang kalau kita dalam kesulitan kita cari pembenaran-pembenaran. Tetapi mari hari ini sebagai anak Tuhan kita tetap kuat, kita tetap sabar. Kenapa? Karena semua saudara-saudara kita di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Buktinya mereka bisa bangkit. Buktinya mereka bisa kuat. Buktinya mereka sampai hari ini bisa
memuji Tuhan. Nah, begitu juga kita. Apakah kita rugi kalau difitnah? Enggak. Apakah kita rugi kalau kita dicaci maki? Enggak. Apakah kita rugi kalau orang lain melakukan yang jahat kepada kita? Tidak. Enggak pernah kita rugi. Justru kalau kita berkata saya rugi, berarti di situ iblis sudah menanam benih di dalam pikiran seseorang. Kalau dia berkata saya rugi kalau saya difitnah. Ya. Saya kecewa kalau saya difitnah. Berarti di situ sudah iblis menabur benih di dalam pikiran seseorang itu. Kalau dia difitnah, dia berkata saya kecewa. Berarti iblis sudah menaruh benih kekecewaan itu di dalam pikiran seseorang itu. Makanya hari ini, sebagai anak Tuhan, mari kita bersama-sama tetap sabar. Karena hal yang sama, kesulitan itu, penderitaan itu, dialami oleh orang percaya di seluruh muka bumi ini. Yang keempat yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Ya. Mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena penderitaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Berarti di sini Tuhan tahu porsi-porsi masing-masing. Ya. Tuhan tahu. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Ini dan saudara dikasih oleh Tuhan. Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada di posisi ini, oh dia tahu, oh dia sanggup. Kalau Tuhan izinkan hanya sedikit, karena Tuhan tahu inilah. Kalau Tuhan juga lebih lagi izinkan itu, karena dia tahu imannya orang itu adalah lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Makanya saudaraku, pesan saya sebagai hamba Tuhan, ya, jangan pernah takut dalam pencobaan-pencobaan apapun. Karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Karena banyak saya melihat, ya, banyak saya melihat hal itu. Ketika ada pergumulan, bukan dia datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada sesama saja, walati, hidup saya hancur. Bahkan kadang-kadang dia salahkan Tuhan. Bahkan kadang-kadang juga dia berkata, gereja tidak pernah peduli kepada saya lagi. Gereja sudah cuek kepada saya. Hamba-hamba Tuhan lagi tidak pernah peduli kepada saya. Kalau saya datang ke gereja, ada orang yang sinis melihat saya, oh Tuhan Yesus. Nah itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita yang kita alami. Ya buktinya sampai hari ini kita bisa hidup, menghadapi masalah-masalah. Buktinya sampai hari ini. Buktinya sampai hari ini kita bisa hidup. Ada masalah dalam rumah tangga bisa kita selesaikan. Ada masalah di pekerjaan bisa kita selesaikan. Ada masalah anak-anak. Ada masalah sama saudara kita bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena itu Tuhan tahu bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi mari kita belajar bersama. Saya juga sebagai hamba Tuhan sampai hari ini.
Saya masih belajar untuk tetap sabar menghadapi situasi apapun. Dan saya sangat percaya, lewat itu semuanya, Tuhan tahu kalau izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan tahu, tidak pernah melebihi ya dari segala kesesakan saya. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa kita harus sabar dalam kesesakan? Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, mungkin kita berkata, loh, berarti kalau saya sabar jadi pahlawan. Betul. Mungkin kita berkata, apa sih pahlawan itu? Pahlawan itu adalah membela yang tidak benar. Bahkan rela juga menyerahkan dirinya. Seperti yang terjadi di Indonesia 350 tahun lebih ketika bangsa Indonesia dijajah. Banyak pahlawan-pahlawan ya di situ. Mereka membela supaya rakyat Indonesia tidak ditindas, supaya rakyat Indonesia tidak dimiskinkan. Ya, khususnya kalau kita lihat apa tujuan penjajah pada waktu itu. Mereka mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka membawa ke negaranya. Ya. Bahkan mereka membelinya dengan harga yang sangat rendah. Mungkin pada waktu itu di pasaran cengkeh, contohnya 5.000, dia hanya beli 1.000, kalau kamu nggak kasih, kamu akan dipenjara. Tetapi ada para pahlawan-pahlawan yang membela itu. Rela mereka menyerahkan nyawa mereka, rela mereka dipenjara demi apa? Demi orang lain. Nah, seperti begitu kesabaran itu diupamakan seperti pahlawan. Ya, seperti pahlawan. Maka dikatakan bahkan lebih daripada pahlawan. Makanya saya akan baca ayat di dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Coba. Kalau kita sabar menghadapi penderitaan dan kesesatan dan kesulitan itu di dalam hidup, kita melebihi seorang pahlawan. Pahlawan tadi saya sudah katakan, dia membela orang yang ya dizalimin katanya ya. Dizolimin. Biar agak keren sedikit, pakai itu kan, biar agak keren sedikit. Ya. Dia membela. Tetapi kalau kita sabar, kita melebihi itu. Kenapa kita melebihi itu, saudara kasih Tuhan? Karena ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena ada, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita. Karena kesabaran yang kita miliki itu bukan untuk supaya dikenal oleh orang, supaya dikenal seperti pahlawan, saudara dikasih Tuhan, bukan supaya nama jalan begini-begini. Oh, ini orang sabar, contohnya ini karena dia sabar dikasih nama, bukan seperti begitu. Tetapi supaya dia melebihi itu, saudara dikasih Tuhan, karena ada kebenaran yang sejati di dalam dirinya. Belum tentu pahlawan juga, saudara kasih Tuhan, menjadi ya mungkin banyak orang yang melakukan itu. Tetapi hari ini mari kita belajar bersama. Ya. Kita selalu sama pahlawan-pahlawan, selalu saya gitu. Walaupun dia hanya melawan penjajahan itu dengan tombak, ya. Saya pernah dulu diceritakan waktu di kampung saya ketika orang-orang Jepang, tentara-tentara Jepang datang ke kampung saya, saudara kasih Tuhan. Apa ya cara para tokoh-tokoh di kampung itu tahun-tahun 40-an, 42, saudara kasih Tuhan, hanya dengan tombak dari bambu untuk mengusir mereka. Itu cara mereka. Dengan berani. Nah, apalagi kita hari ini. Senjata kita adalah firman Allah, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Makanya biar kita menjadi orang sabar, yaitu melebihi seorang
pahlawan ini. Nah, kalau saya ambil kesimpulan dari khotbah saya ini, berarti orang sabar dalam kesesakan, dia harus sabar dan tidak mengalahkan siapapun, tetapi terus dia berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga dia menjadi orang sabar dalam kesesakan. Sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba kepada anak-anak-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Hamba-Mu tidak tahu, dan hamba-Mu tidak mengerti apa yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Kesulitan apapun yang sedang menghimpit mereka, bahkan kesukaran apapun yang sedang mereka hadapi. Tetapi kami belajar, kami sabar dalam segala kesesakan apapun. Kami percaya kami tampil sebagai pemenang. Kami percaya kami tampil sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami belajar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang menghadapi kesulitan ekonomi pada saat ini, yang menghadapi masalah keuangan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keuangan mereka pada saat ini. Hamba-Mu berdoa, kalau ada yang sakit, Bapa, tubuh mereka adalah tubuh ketebusan darah Yesus. Tubuh mereka adalah bayi Roh Kudus. Bukan tempat penyakit yang membawa penderitaan. Bukan tempat virus yang membawa penyakit. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa virus itu kami cabut di dalam nama Yesus Kristus. Tidak pernah berkuasa dalam tubuh kami. Tidak pernah berkuasa dalam tubuh keluarga kami. Karena ada kuasa darah Yesus yang menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, terus kuatkan kami oleh kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat GBI Glow Fellowship Center, Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. Dan kami berdoa, kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka. Masalah keuangan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan. Bahkan seluruh keperluan mereka juga, anak-anak mereka di sekolah diberkati oleh Tuhan. Maka kami berdoa secara khusus pada saat ini, buat mahasiswa STTGGI, baik dari S1, S2, bahkan sampai S3, baik yang berada di asrama, bahkan di luar asrama. Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi segala keperluan mereka, bahkan segala keperluan mahasiswa-mahasiswa yang berada di asrama, bahkan kebutuhan pokok dari hari ke hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati, sehingga lewat nanti mahasiswa STTGGI ini, banyak juga hamba-hamba Tuhan dibentuk, bahkan diarahkan untuk memenangkan menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami percaya seluruh para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami pada pagi hari ini, yang menyediakan fasilitas hidup ini bagi kami, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan tolong, bahkan Tuhan lindungi. Bahkan Tuhan yang memimpin kami dalam pujian, yang mendoakan kami, bahkan seluruh yang telah hadir diberkati oleh Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya hari-hari hidup kami penuh dengan kemenangan. Hari-hari hidup kami penuh dengan kesabaran. Hari hidup kami penuh dengan sukacita. Dan hari-hari hidup kami penuh dengan mujizat. Kami memulai hari ini, biarlah Tuhan memberkati kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa. Cita kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus. Kiranya saudara, mulai pada saat ini, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput kita, mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Yang menerima berkat katakan, amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati.